Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi Tuhan. Sungguh saya bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini dapat mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dan juga merenungkan firman Tuhan, yang mana hari ini kita akan renungkan dari Pengkhotbah pasal ke-5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Doa dan harapan saya, Bapak dan Ibu senantiasa dirahmati dan diberkati Tuhan, secara khusus juga melalui pembacaan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan di hari ini, hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022, menjadi hari di mana Allah menyatakan rahmat kebaikannya tercurah di dalam kehidupan setiap kita. Ibu dan Bapak dikasih Tuhan, jika Bapak Ibu membaca Pengkhotbah pasal ke-5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ini, maka pasti Bapak Ibu juga akan menemukan satu kata, yaitu tentang nasar. Nasar, apakah itu nasar? Nasar itu adalah janji kepada Allah, berjanji kepada Allah. Dan tentunya berjanji itu atau bernasar itu adalah nasar yang dilakukan atau disampaikan kepada manusia ataupun kepada Tuhan. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini dijelaskan tentang nasar tersebut dalam ayat keempat, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Artinya janji itu harus ditepati, nasar itu harus ditepati. Jadi kita sekarang sedang belajar firman Tuhan tentang berjanji. Apakah yang dijelaskan oleh firman Tuhan tentang berjanji? Janji kepada manusia, janji kepada Tuhan. Dijelaskan dalam ayat ini Bapak Ibu guys Tuhan, tentang berjanji itu adalah, atau membuat janji, nasar itu adalah berpikir sebelum berbicara, jangan terburu-buru berbuat janji. Itu dituliskan dalam ayat pertama, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Dan selanjutnya dikatakan, sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Artinya berkaitan dengan membuat janji, kita harus ingat dengan baik, berpikir sebelum berbicara, jangan terburu-buru berbicara, jangan terlalu cepat berjanji kepada Allah ataupun kepada sesama, tapi biarlah perkataanmu sedikit atau hemat dalam kata-kata. Nah, saudara, mungkin dalam berbagai hal ada orang-orang yang bicaranya itu lancar, luas, banyak kata-kata, diucapkan begitu cepat. Mungkin saja akan ada orang seperti itu. Tetapi saya mau beritahu bahwa kaitannya dengan berjanji, dikatakan harus berhemat dalam kata-kata, harus pelan-pelan, harus hati-hati, pikirkan sebelum berbicara, jangan terburu-buru. Berbuat janji kepada Allah, berbuat janji kepada sesama, harus dipikir, harus berhemat dalam kata-kata. Kenapa demikian? Karena kalau banyak berbicara, makin besar kemungkinan mengeluarkan kata-kata bodoh. Maka jangan suka mengumbar janji, jangan suka mengobrol janji, tetapi biarlah kita lambat dalam berkata-kata, cepat untuk mendengar, dan berpikir sebelum berbicara. Maka dengan demikian kita akan terhindar dari kebodohan dan perkataan yang sia-sia. Namun yang tidak kalah penting Bapak Ibu guys Tuhan, karena dikatakan kalau kita berjanji itu harus ditepati. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh tentang janji. Apalagi kita berjanji kepada Allah, harus ditepati. Kenapa saya katakan harus ditepati? Karena dalam ayat yang kelima dikatakan, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Artinya apa? Jangan karena perkataan itu, jangan karena mulut yang tidak ada remnya itu, tidak berpikir sebelum berbicara, akibatnya mengakibatkan dosa. Bisa mengakibatkan dosa, saudara. Sudah berjanji, sudah mengatakan sesuatu yang
harus dilakukan tapi tidak dilakukan, itu mendatangkan dosa. Bahkan berjanji kepada Allah kalau tidak ditepati, itu mengakibatkan murka Allah. Maka dikatakan, apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ayat yang kelima. Artinya kalau orang berjanji tidak menepatinya, apalagi berjanji kepada Allah, itu dapat mendatangkan murka Tuhan, mengakibatkan murka Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Perkataan sia-sia yang muncul karena tidak menjaga perkataannya, karena tidak berpikir sebelum berbicara, tapi justru terburu-buru, tidak menghemat kata-kata, tapi justru mengobrol-ngobrolnya. Maka dikatakan banyak perkataan sia-sia yang akan muncul. Lalu bagaimana solusinya? Dikatakan takutlah akan Tuhan. Kenapa dikatakan takutlah akan Tuhan? Karena orang yang takut akan Tuhan tidak gampang, tidak cepat-cepat berbuat janji, apalagi janji palsu. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, mereka yang berjanji juga akan menepati janji-janjinya. Saudaraku dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan ini tentunya mengajarkan kita atau membukakan cakrawala berpikir kita, atau mengingatkan tentang kehidupan kita. Adakah janji yang kita ucapkan tapi belum kita tepati? Atau adakah saudara sebagai pribadi yang gampang untuk berjanji tapi justru diingkari? Mari kita renungkan baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin kita berbuat janji, mengobrol janji ke sana kemari, tapi sebenarnya janji itu tidak dapat kita tepati. Dan juga jika kita membuat janji tapi kita tidak laksanakan, itu mendatangkan murka Tuhan. Maka dikatakan jangan cepat bicara, jangan buru-buru dengan mulutmu, jaga hatimu, jangan lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Hati-hati, hemat perkataanmu biarlah sedikit. Dikatakan karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula kecakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi ada untungnya tidak cepat berjanji, tidak cepat membuat kata-kata. Karena apa? Karena kalau kita berpikir sebelum berbicara, tidak terburu-buru, tidak cepat dalam berbuat janji, tapi berhemat dalam kata-kata, kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu untuk kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan hari ini, tanggal 7 Juli tahun 2022 ini, pesan firman Tuhan bagi kita adalah, mari kita menjaga perkataan kita. Mari kita menjaga supaya tidak gampang berjanji. Mari kita juga menjaga supaya setiap janji yang kita katakan, kita ucapkan, kita tepati sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah bernasar, berjanji, Tuhan, kalau saya seperti ini, maka saya akan begini. Misalnya contoh begini ya, ada orang berkata, Tuhan, jika aku sembuh dari penyakitku, aku akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Atau ada orang berjanji, Tuhan, jika aku mengalami pertolonganmu, aku akan melayani Engkau seumur hidupku. Atau ada orang berjanji di depan Tuhan, bahwa ini adalah pasanganku, pasangan yang Tuhan berikan kepadaku, aku mengasihi, menyayanginya seumur hidupku. Itu janji kepada Tuhan. Janji dalam pernikahan, janji dalam pelayanan yang kita sudah lakukan. Dan kalau itu sudah kita janjikan, dan kita sudah katakan, mari kita menepatinya. Karena Tuhan menganggap orang adalah orang bodoh, orang berjanji tapi tidak menepatinya. Tetapi bukan hanya sampai di sana, orang yang berjanji tapi tidak menepatinya, itu bisa mendatangkan murka Allah atas kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, tentang berjanji, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pagi hari ini, berpikir sebelum berbicara, berpikir sebelum berjanji, jangan buru-buru, dan juga jangan terlalu cepat berbuat janji, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Caranya adalah takut akan Tuhan, maka Anda akan dapat menjadi orang yang berhemat di dalam kata-kata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Dan pada pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena Engkau menasihatkan kami pagi hari ini supaya tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa di dalam berbuat janji. Karena kalau kami tergesa-gesa, banyak berbicara, akan
menjadi hal yang akan membuat kami bisa juga mengeluarkan kata-kata yang bodoh atau kata-kata yang sia-sia. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa juga di pagi hari ini, jika ada di antara kami yang sudah terlanjur berjanji, bernasar kepada Tuhan atau kepada sesama, mampukanlah kami, tolonglah kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Hal berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan juga menolong, memberkati mereka, supaya tidak terburu-buru dalam berbuat janji, tapi berpikir sebelum berbicara. Dan dalam setiap janji yang dilakukan, setiap janji yang dijanjikan, dilakukan dengan setia, dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, menyerahkan bangsa kami, menyerahkan Indonesia, menyerahkan kota kami. Tuhan, bangkitkanlah orang-orang yang ada di bangsa kami, di kota kami, orang-orang yang selalu komitmen di dalam janji-janjinya kepada Tuhan maupun kepada masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus, kami serahkan hidup kami di dalam berkat, rahmat, anugerah, dan perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini, dan juga doa-doa yang kita sudah naikkan bersama, supaya kita semuanya tidak terburu-buru di dalam berbuat janji, supaya kita berpikir sebelum berbicara, tetapi justru juga kita bisa menjadi pribadi yang menepati janji-janji yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Bapak dan Ibu, jika Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan melalui renungan hari ini, Bapak Ibu tolong tuliskan di kolom komentar, sehingga itu merupakan pernyataan-pernyataan iman yang membuat kita bisa juga semakin diberkati. Dan jangan lupa bagikan juga podcast ini kepada saudara-saudara kita, supaya mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah berbuat janji, tetapi juga tidak mengingkari janji. Dan jika Bapak Ibu memiliki pergumulan-pergumulan, pokok doa yang perlu didukung dari kami, kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini, dan kita akan doakan, karena kita percaya Tuhan masih menjawab doa dan Tuhan berkuasa melakukan mujizatnya. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi salam sejahtera buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat pagi.